Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita masuk ke pertemuan keempat ya dari mata kuliah algoritma dan pemrograman 1, di mana materi hari ini yang akan kita pelajari masih tentang notasi penulisan algoritma. Di mana notasi penulisan algoritma ada 3 cara. Yang pertama, apa itu? Ada yang masih ingat notasi penulisan algoritma? Notasi kalimat deskriptif. Iya. Deskriptif. Apalagi selain Notasi pseudocode dan flowchart. Yang ketiga, flowchart. Flowchart. Oke. Jadi kita akan pelajari notasi penulisan algoritma yang cara ketiga, yaitu flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart adalah cara penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis. Ya, jadi yang kita garis bawahi di sini adalah notasi grafisnya. Kita akan menggambarkannya secara grafis ya atau secara gambar. Nah, flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Nah, jadi bukan hanya sekedar kita menggambar ya, menggambar sesuatu atau menggambar bagan, tapi di dalam gambarnya itu ada memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program yang akan kita buat dan menggambarkan juga hubungan antar proses. Nah, jadi dalam satu flowchart itu saling terhubung satu sama lain, tidak ada flowchart yang bentuknya terputus, ya. Selalu diawali dengan mulai dan diakhiri dengan selesai, ya. Tidak ada yang terputus alirannya. Nah, gambaran ini biasanya dinyatakan dengan simbol, ya. Jadi ada beberapa simbol yang akan kita gunakan dalam menggambar flowchart, di mana setiap simbolnya itu memiliki makna tertentu. Nah, sedangkan antar prosesnya itu dihubungkan dengan garis penghubung, ya, atau line. Nah, jadi antara simbol yang satu dengan simbol yang lain itu dihubungkan menggunakan garis penghubung. Nah, dengan menggunakan flowchart ini akan memudahkan kita sebagai programmer untuk melakukan pengecekan nantinya di bagian-bagian yang mana yang mungkin terlupakan dalam analisis masalah. Nah, itu biasanya kalau line, misalnya kita maunya outputnya begini, tapi ternyata pada saat dijalankan flowchart-nya itu lain lagi outputnya. Maka dengan menggunakan flowchart kita bisa mengecek di bagian mana kira-kira yang terluput dalam analisis masalahnya. Nah, di samping itu flowchart juga berguna sebagai fasilitas untuk berkomunikasi antara programmer dengan suatu tim ya, tim selain programmer yang ada dalam suatu project. Nah, jadi nanti dalam misalnya kalian nanti ke depannya mau membuat startup kah atau membuat usaha yang bergerak dalam bidang membuat aplikasi atau software, itu dalam satu tim tidak mungkin semuanya programmer ya. Pasti ada diantaranya yang sebagai analis, ada juga yang berperan sebagai konsultan, ada juga yang berperan sebagai manajemen atau apa ya. Tidak semuanya itu yang akan menjadi programmer. Nah, flowchart ini akan menjadi jembatan untuk semua anggota tim dalam suatu proyek seperti itu. Kenapa? Karena biasanya flowchart itu lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang awam. Ya, lebih mudah dipahami. Nah, kenapa lebih mudah dipahami? Karena flowchart mendekati dengan gambar-gambar atau simbol yang di dalamnya nanti ada keterangan, yang dari keterangan itu orang akan baca mengikuti alur atau kemana arah dari simbol yang satu dengan simbol yang lain. Nah, jadi flowchart itu dapat kegunaan lainnya, dapat menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen yang lebih kecil. Kemudian menolong juga dalam menganalisis alternatif lain dalam pengoperasiannya nanti. Nah, jadi dari flowchart itu tim analis itu bisa melakukan analisis apabila bisa ditambahkan ya alternatif lain untuk lebih
menambah manfaat dari program yang akan dibuat ataukah lebih mengefisienkannya ya. Mungkin dari alur yang terlalu panjang mereka bisa pangkas ya, seperti itu. Jadi mudah untuk dipangkas menjadi lebih efisien, bisa juga untuk ditambah alternatifnya ya. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, ada berbagai jenis flowchart ya. Cuman untuk saat ini kalian hanya akan pelajari salah satu jenis dari flowchart yang ada ini. Jadi untuk saat ini kalian hanya mengetahui saja bahwa tidak hanya satu macam atau satu jenis flowchart. Ada lebih dari satu jenis. Di antaranya adalah ada flowchart system, ada flowchart paperwork atau flowchart dokumen, ada juga flowchart skematik, ada flowchart program, dan flowchart proses. Nah, ini nanti semua akan kalian pelajari di semester berapa ya? Semester 4 atau semester 5 untuk flowchart-flowchart yang lain. Namun untuk pada semester 1 ini yang kalian pelajari itu hanya ini. Flowchart program namanya. Ya. Nah, jadi ada satu masalah yang akan kalian tuliskan urutan langkah-langkah penyelesaiannya dengan cara menggambar flowchart. Nah, apa itu flowchart program? Flowchart program adalah menggambarkan urutan instruksi. Nah, yang digambarkan menggunakan simbol tertentu. Jadi kalau mau gampangnya sih dari pseudocode yang kita bikin kemarin itu bisa digambarkan dalam bentuk flowchart. Nah, itu dipindahkan ya. Dari sebuah pseudocode bisa diubah menjadi sebuah flowchart. Karena kalau pseudocode yang kita sajikan kepada orang awam itu mereka masih bingung ya, tidak semua familiar dengan bahasa-bahasa yang mirip dengan bahasa pemrograman. Tapi kalau flowchart yang kita berikan kepada mereka sebuah gambar, maka mereka masih lebih bisa paham ya. Nah, kemudian dalam flowchart program mengandung keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur seharusnya dilaksanakan. Nah, jadi intinya flowchart program itu menggambarkan urutan instruksi dari program komputer. Ya. Nah, kemudian analis itu menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan tugas-tugas pekerjaan dalam suatu prosedur atau operasi. Nah, kemudian apalagi? Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ya. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam menggambar suatu flowchart. Bukan hanya sekadar menggambar saja, tapi ada maksud dan tujuannya serta ada syarat dan ketentuan yang berlaku, ya. Yang pertama adalah flowchart digambarkan di suatu halaman, ya misalnya ini halaman kertas. Permulaannya itu dimulai dari sisi atas, ya, dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Nah, lucu itu kalau ada yang bikin flowchart dari bawah ke atas, kemudian dari sisi kiri ke sisi kanan, ya. Jangan terbalik, bukan dari kanan ke kiri, tapi dari kiri ke kanan. Nah, itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan dengan menggunakan bahasa dan simbol yang tepat. Ya, jangan sampai kita menggunakan bahasa input, ya, masukkan variabel ini, input variabel ini, tapi ternyata simbol yang digunakan simbol proses. Nah, itu salah lagi, ya. Jadi keterangan dengan simbolnya itu harus selaras, ya, artinya semakna. Nah, kemudian keterangan yang dituliskan, yang didefinisikan dalam simbolnya tersebut, usahakan dapat dimengerti oleh si pembaca. Nah, seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga, itu harus jelas di mana simbol startnya atau mulainya dan di mana simbol akhirnya atau simbol selesai. Nah, jangan sampai biasanya start itu atau mulai paling atas, kemudian yang selesai kan paling bawah. Jangan sampai yang simbol selesainya itu nyelip di bagian tengah. Nah, itu salah itu. Cara membuat flowchart yang benar itu harus jelas di mana awal dan akhirnya. Kemudian ini yang paling penting, hanya terdapat satu titik awal dan satu titik akhir. Tidak boleh lebih dari satu start dan tidak boleh lebih dari satu finish, ya, atau simbol selesainya.
Jadi cuma satu dalam satu flowchart, satu startnya, satu finishnya. Kemudian syarat yang keempat, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan menggunakan deskripsi kata kerja. Nah, misalnya, kalau ini sih bersifat opsi aja ya, tidak harus dibilang harus berupa kata kerja yang harus ada imbuhan me-nya, daji. Yang penting bisa dipahami ya. Misalnya hitung nilai rata-rata boleh, rata ya ini. Jadi silahkan bikin keterangan atau definisi atau aktivitas yang dituliskan dalam masing-masing simbol itu dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ya. Nah, kemudian yang syarat yang kelima, setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Nah, jadi pastikan urutannya benar, karena kalau beda urutan itu akan memberikan output yang berbeda juga. Nah, ini sebentar kita coba ya. Ini kan sudah kita bahas di materi yang paling pertama bahwa urutan proses menentukan output ya. Nah, contohnya yang bisa kita lihat dalam proses perhitungan matematika, yang mana yang di dalam kurung maka itu yang duluan dikerja. Nah, seperti itu juga dalam flowchart. Ya, yang mana urutan yang pertama itu yang kita gambarkan duluan, baru langkah selanjutnya. Jangan terbalik-balik. Jadi seorang programmer itu akan nantinya ya, misalnya Anda adalah karakternya itu suka berantakan. Nah, kalau anak programmer itu harus mulai teratur. Ya, teratur dalam berpikir, teratur dalam menggambarkan programnya, teratur dalam menganalisis masalah yang akan dia buatkan programnya, seperti itu. Jadi anak IT itu orangnya teratur. Nah, seperti itu. Kemudian syarat yang keenam, lingkup dan range dari aktivitas yang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Nah, jadi harus hati-hati, jangan buru-buru, ya. Karena kalau buru-buru itu pasti selalu ada yang luput. Apalagi dalam penulisan variabel, nah itu harus konsisten, ya. Jangan sampai karena buru-buru nih berbeda huruf yang dipakai, beda, kemudian beda juga penggunaan hurufnya, misalnya N kecil, N besar, itu berbeda, itu dibaca berbeda ya. Jadi harus hati-hati. Nah, apalagi kalau nanti ada percabangan. Nah, cuman percabangan di sini kita belum pelajari ya, nanti pekan depan. Percabangan itu misalnya dari satu simbol itu ada dua cabangnya, dua alurnya. Kalau jawaban percabangan itu biasanya pada struktur pengkondisian ya, yang ada if-nya, yang ada jika A maka B, jika B maka C. Nah, yang seperti itu akan ada percabangan nanti. Kalau jawabannya true atau benar, dia ke arah mana? Kalau jawabannya false atau salah, dia ke arah mana? Jadi percabangan namanya, ya. Nah, di sini harus hati-hati. Percabangan yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Ya, artinya memotong aktivitas yang sedang digambarkan. Artinya kalau ada percabangan itu buatlah seefisien mungkin. Kalau dari jawaban yang benar itu ke arah mana, kemudian kalau ada jawaban yang salah tidak perlu lagi dibuatkan lagi percabangan, seperti itu misalnya ya. Jadi nanti kalian akan pelajari juga cara membuat flowchart khususnya pada struktur percabangan, itu yang efisiennya bagaimana. Kemudian simbol konektor juga harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah atau hilangkan seluruhnya bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem. Nah, ini paling penting juga. Misalnya, flowchart yang kalian bikin itu tidak cukup dalam satu halaman ini, ya, halaman kertas ini. Masih ada lagi lanjutannya, maka diwajibkan Anda menggunakan simbol konektor. Nah, simbol konektor sebentar kita lihat bagaimana bentuknya. Jadi kalau dia mau dilanjutkan ke halaman berikutnya, itu gunakan simbol konektor, kemudian simbol konektor yang ada di halaman sebelumnya, diawali di halaman berikutnya itu dengan simbol yang sama. Sebentar kita lihat ya, contoh simbolnya. Kemudian syarat yang terakhir, gunakan simbol flowchart yang standar. Nah, yang standar itu dikeluarkan oleh ANSI dan ISO. Nah, kemudian di bawah tabel ini, tabel 2.2, maka inilah simbol-simbol yang akan Anda gunakan dalam membuat flowchart. Kita lihat yang pertama, perhatikan, ini adalah seperti bentuk
elips, tapi bukan elips juga. Kalau elips dia langsung melengkung ya, seperti ini. Tapi kalau ini dia hampir persegi panjang, tapi pas di ujungnya sini kanan dan kiri dia melengkung. Tapi di bagian atas dan bawahnya itu lurus. Nah, itu adalah simbol terminator. Terminator itulah yang simbol awal dan simbol akhir. Jadi cuma ada satu simbol start dan cuma ada satu simbol end atau finish dalam satu flowchart. Tidak boleh dua start, tidak boleh lebih dari satu juga finishnya. Jadi ini yang hanya boleh satu saja dalam satu flowchart ya. Kemudian setelah start itu kita berikan garis penghubung ya atau flow line namanya. Begitu juga sebelum end ada garis penghubung. Yang ini salah nih, harusnya menghadap ke end ya. Ininya garis panahnya harusnya menuju ke end. Nah, kemudian ini garis panah disebut dengan flow line ya, garis arah panah aja atau fungsinya itu sebagai simbol aliran atau penghubung antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Nah, cara menghubungkannya itu tidak boleh begini ya, ini salah. Harus terhubung, tidak boleh terputus. Ini. Jadi kalau bikin flowchart, garis penghubungnya itu tidak boleh terputus. Nah, kenapa tidak boleh terputus? Karena jangan sampai memberikan persepsi yang lain ya. Jadi dia harus tersambung. Ini. Flow line-nya harus tersambung. Menyentuh ke simbol berikutnya. Ya, ini agak-agak macet keyword-nya Ibu, jadi ya ini harus bersambung ya. Nah, tolong dicatat itu. Begitu juga dengan simbol yang ini dan yang berikutnya juga harus disambung dengan flow line. Ya, tidak boleh terputus. Kemudian simbol yang ketiga ini persegi panjang, bukan juga persegi, ya persegi itu segi 4 sama sisi, tapi persegi panjang. Itu adalah namanya simbol proses. Nah, fungsinya itu biasanya untuk melakukan proses perhitungan kah atau pengolahan data kah, ya. Jadi namanya proses selain input dan output, itu namanya proses, ya. Jadi simbolnya persegi panjang. Di dalamnya bisa kita berikan keterangan hitung total. Total sama dengan total tambah 10. Nah, bisa juga seperti ini, hitung luas. Kemudian kita berikan rumusnya luas sama dengan alas kali tinggi. Boleh juga langsung berupa rumus seperti ini. Nah, boleh seperti ini. Ya, orang awam paham gitu. Oh, kalau begini berarti ada proses menghitung di dalamnya karena ada rumus. Ya, seperti itu. Kemudian simbol yang selanjutnya, simbol, nah ini, jajar genjang. Nah, kalau jajar genjang itu adalah bermakna simbol input atau output. Nah, jadi simbol input dan output itu sama, berbentuk jajar genjang. Ya, ini fungsinya untuk menggambarkan pembacaan data atau proses input dan proses menampilkan data, ya, atau kalau di pseudocode perintah write, ya, kalau input perintah read. Nah, jadi input dan output sama simbolnya. Nah, misalnya ini baca radius, read radius. Kemudian apalagi? Misalnya input sisi, input panjang, boleh seperti itu, ya. Read panjang, read lebar, ya seperti itu. Terus kalau outputnya write luas atau apalagi write nama, tulis nama atau tampilkan nama. Bisa juga pakai bahasa Indonesia, tampilkan nama. Boleh juga pakai bahasa Inggris yang lain, display nama, display kelas, begitu. Nah, selanjutnya itu adalah input output. Nah, kemudian ini dia yang bentuknya apa ini ya, belah ketupat ya. Ini bentuknya belah ketupat, ini namanya simbol decision. Nah, jadi kalau ada mie belah ketupat begini, ini mie yang tadi Ibu bilang simbol untuk percabangan, ya, yang dimana di dalam simbol ini biasanya berupa pilihan, ya, pernyataannya berupa pilihan, berisi suatu kondisi yang selalu menghasilkan dua nilai keluaran, yaitu true or false, benar atau salah. Nah, jadi di sini dilakukan pemilihan, ya, pemilihan dari suatu kondisi. Apabila dia true, maka dia menuju ke sini. Kemudian setiap arahnya itu diberikan simbol, ya.
true-nya itu di mana, maka berikan dia simbol T. Kemudian false-nya ke arah mana, dituliskan huruf F di atas flow line-nya atau di atas garis panahnya. Ya, jadi jangan sampai Anda lupa sudah benar membuat simbol decision, kemudian sudah benar ada dua arah, tapi dia lupa tulis simbol true dan false-nya di mana. Karena kalau tidak ditulis itu orang akan bingung. True-nya ini kemana, false-nya ini kemana arahnya. Nah, seperti itu. Jadi harus selalu ditulis simbol T dan F-nya di garis penghubungnya. Boleh juga pakai bahasa Indonesia. B kalau untuk benar, S kalau untuk salah. Tapi pada umumnya programmer lebih suka pakai bahasa Inggris, ya, true or false. Nah, kemudian di dalam keterangan di dalam simbolnya itu bisa kalian bikin keterangan yang seefisien mungkin ya, yang bisa dipahami oleh orang awam sekalipun. Nah, kalau ini flag sama dengan true tanda tanya, maka di sini akan ada pilihan ya, atau akan ada pengkondisian. Apakah flag sama dengan true? Seperti itu bahasanya ini ya, maksud dari bahasa penulisan ini. Apakah flag sama dengan true? Jika true, maka dia ke bawah sini arahnya. Kalau dia false, maka dia ke arah sana. Seperti itu. Ya, jadi biasanya dia berupa pertanyaan. Nah, jadi kalau ada di dalam algoritma kalian itu, di dalam langkah-langkahnya ada yang berupa pertanyaan atau tanda tanya, maka itu dia pakai simbol decision. Ya, jadi namanya simbol decision, bukan belah ketupat. Nah, di Ketawaiki itu orang bentuknya yang belah ketupat, tapi namanya adalah decision atau dalam kurung artinya keputusan, seperti itu. Bisa dipahami nih decision? Bisa, Bu. Iya. Ya, Bu. Selanjutnya simbol preparation. Nah, ini sebenarnya harusnya simbol yang biasanya setelah simbol start atau mulai. Nah, di bawahnya itu adalah deskripsi. Kan kalau setelah judul algoritma itu ada deskripsi variabel, toh? Nah, itu nih, ini. Kita pakai simbol ini untuk mendeskripsikan semua variabel yang akan Anda gunakan dalam algoritma tersebut. Namanya adalah preparation atau declare ya, deklarasi. Kalau bahasa Inggrisnya declare, ini simbol declare atau preparation. Fungsinya untuk menginisialisasi atau pemberian nilai awal dari variabel, semua variabel yang kita gunakan. Nah, misalnya seperti ini Pi sama dengan 3,14. Berarti variabel ini yang akan kita gunakan dalam algoritma ini, dalam flowchart ini. Ada juga variabel ketemu, mula-mula diberikan nilai false. Nah, seperti itu. Misalnya juga yang lain lagi, misalnya CC sama dengan 10. Ya, misalnya kita bikin program yang tidak dinamis ya, statis istilahnya. Statis itu kalau user tidak bisa menginput dengan bebas nilai yang mau diinput. Sudah ditentukan memang nih di dalam program. Itu namanya statis. Program dinamakan dinamis kalau user bebas mengisi berapa nilai inputan variabel yang diinginkannya. Misalnya kalau mau menghitung luas lingkaran, maka diberikan kesempatan kepada user untuk mengisi sembarang nilai. Untuk kalau lingkaran apa? Jari-jari ya, untuk menginput nilai jari-jarinya. Tapi kalau kita mau tentukan nilai jari-jarinya boleh juga. Tapi itu nanti disebut dengan program statis. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mau pakai misalnya kayak apa tadi, CC, itu silahkan Anda deklarasikan di sini, inisialisasi di sini, tulis namanya CC, kemudian sama dengan diikuti dengan tipe datanya. Nah, biasanya seperti itu di simbol deklarasinya, ya, atau di preparasinya. Nama variabel sama dengan tipe data. Boleh juga nama variabel sama dengan nilai variabel tersebut. Boleh juga variabel sama dengan nilai dari variabel tersebut, yaitu boolean ya, apakah mau ditentukan awalnya false atau true, seperti itu. Bisa dipahami untuk dideklarasi? Bisa? Ya, Bu. Ya. Ya, Bu, bisa, Bu. Oke. Nah, kemudian, ini nanti mungkin di bagian paling akhir ya, ada nanti kalian akan pelajari function atau prosedur, itu disebut dengan subprogram. Ya, ada kalau analoginya dalam satu rumah ada ruangan-ruangan. Toh, nah dari dalam satu program juga itu ada
subprogram lagi. Nah, itu maksudnya. Jadi dalam satu program ada lagi subprogram. Nah, ini simbol ini yang kita gunakan. Nah, di dalamnya di sini kita tuliskan nama functionnya atau nama prosedurnya, atau bisa juga langsung cara pemanggilannya disertai dengan parameternya. Nah, boleh seperti ini. Nah, jadi ini adalah simbol subprogram. Fungsinya adalah untuk menjalankan subprogram atau fungsi atau prosedur yang ada dalam satu algoritma. Nah, cara penulisannya mengikuti penulisan pemanggilan dari function atau prosedur yang akan digunakan. Nah, misalnya kalau ini nama functionnya max, ya. Adapun tipe data dari function max ini adalah integer. Kemudian berapa parameter yang digunakan untuk menjalankan function max ini ada dua, yaitu dua variabel, yaitu variabel A dan variabel B, atau parameter ya. Kalau function itu kita sebutnya parameter. Ada parameter A, ada parameter B. Jadi seperti itu penulisan untuk keterangan yang ada di dalam subprogram. Ya. Nah, selanjutnya, nah ini media. Apa tadi? Simbol konektor. Nah, ada dua simbol konektor. Ada konektor on page. On page itu dalam satu halaman. Jadi ceritanya ini dalam satu halaman ada dua flowchart. Tapi kita mau sambungkan key. Misalnya ini kita bikin satu kertas. Kita bikin dua kolom. Ya, ada kolom kiri, ada kolom kanan. Yang sebelah kiri itu kita gambarkan nih flowchart dari awal hingga akhir. Tapi pas di akhir kertas itu belum selesai flowchartnya. Nah, itu bisa kita sambung di halaman yang sama. Tapi sambungannya itu bukan kayak membuat garis yang dari sini, dari kiri bawah, sambung ke atas. Enggak, ya, enggak sesederhana itu. Tidak serumit itu. Bisa dibuatkan sederhananya dengan menggunakan simbol konektor on page. Pakai lingkaran seperti ini. Jadi nanti di akhir kiri bawahnya ini ada lingkaran di sini. Kemudian kita tulis simbol konektornya apa, misalnya A. Maka di kanan atas kita bikin lagi simbol konektornya yang sebagai penanda sambungan, ya, sambungan konektor di sini dengan yang di sebelah kanan. Jadi di sini kita bikin konektor on page-nya lagi untuk menandakan bahwa di sini sambungannya. Jadi tidak perlu lagi bikin garis yang terlalu panjang. Nah, kita bikin kalau di sini dia tadi simbolnya A, maka yang di atas kanan ini kita tulis juga A. Jangan berbeda. Kalau dia berbeda maka dia akan error nanti flowchart-nya. Ya. Nah, kemudian ada juga konektor off page. Nah, ini off page itu kalau flowchart-nya beda halaman. Misalnya di akhir halaman pertama itu flowchart-nya belum selesai, bisa kita sambung ke halaman berikutnya, tapi menggunakan simbol off page. Nah, off page-nya itu seperti ini. Jadi ini konektor yang halaman awal, ini adalah konektor halaman setelahnya. Menggunakan simbol yang sama, ya. Kalau di halaman sebelumnya kita pakai 2, maka halaman selanjutnya kita pakai angka 2 juga. Boleh juga berupa huruf. Kalau di sini B, maka sambungannya juga B. Nah, bisa dipahami untuk on page dan off page? Bisa ya? Bisa, Bu. Iya, oke. Jadi itulah simbol-simbol yang akan Anda gunakan dalam membuat flowchart. Nah, sekarang kita coba untuk flowchart mencari luas dan keliling lingkaran. Nah, jadi dalam satu flowchart ini dua masalah yang akan kita selesaikan dalam satu flowchart. Maka mula-mula kita bikin dulu simbol start-nya. Kemudian setelah start, nah, masuk ke deklarasi variabel. Nah, cuman ini salah key bentuknya. Harusnya berbentuk simbol preparation, ya, yang seperti ini tadi. Yang begini, ya. Nah, ini bukan persegi panjang ya, salah. Kalau persegi panjang simbol apa itu namanya? Proses. Ya, proses, ya. Jadi setelah start didahulukan dengan deklarasi atau preparation, ya. Kita sebut saja deklarasi deh biar gampang. Deklarasi. Nah, kita deklarasikan semua variabel yang kita mau gunakan. Boleh caranya seperti ini, tapi lebih bagus lagi kalau kita tuliskan juga tipe datanya. Ya. Jadi di sini ada berapa variabel? Ada 4. Ada variabel P dengan nilai 3,14, ada variabel keliling, variabel luas, dan variabel radius. Jadi harus lengkap yang mana yang menjadi input,
yang mana yang diproses di dalam rumus, dan yang mana yang menjadi output. Setelah dideklarasikan, lalu masuk ke langkah selanjutnya, yaitu input ya, memasukkan nilai radius. Jadi boleh bahasanya seperti ini. Input radius, read radius, baca radius, masukkan radius. Nah, boleh seperti itu, bebas ya. Tapi kalau bisa, kalau dari awal kita pakai bahasa Inggris start, maka selanjutnya pakai bahasa Inggris juga. Jangan acak-adul ya, jangan campur-campur. Kalau di sini kita pakai mulai, pakai bahasa Indonesia, maka langkah selanjutnya gunakan juga bahasa Indonesia. Ya, harus konsisten. Nah, itu lagi kelebihannya anak IT. Sudah teratur nih orangnya juga konsisten. Ya, tidak neko-neko, tidak plin-plan, seperti itu. Nah, selanjutnya input nilai radius, karena cuma ini yang menjadi inputan dalam proses menghitung luas dan keliling, maka masuk nih ke proses. Saya hapus dulu ini, Dik, supaya bisa ke bawah. Masuk nih ke proses. Ya, proses apa yang di dalam flowchart ini, yaitu proses menghitung keliling dan menghitung luas. Nah, jadi kalau dia berupa formula, cukup tuliskan saja langsung formulanya. Keliling sama dengan, perhatikan penulisan variabelnya harus konsisten. Keliling sama dengan, apa rumusnya keliling? 2 kali pi kali radius. Nah, perhatikan penulisan pi, radius juga seperti itu, konsisten. Begitu juga dengan luas. Luas sama dengan, rumusnya adalah pi kali radius kali radius. Nah, sudah selesai rumusnya. Setelah itu masuk ke output. Nah, ini adalah output. Kenapa bisa output? Karena keterangan di dalamnya adalah ada kata print. Ya, print atau tampilkan keliling, luas. Artinya mencetak ya, bukan menampilkan. Cetak nilai keliling dan nilai luas yang telah diproses di sebelumnya. Jadi penulisannya seperti ini. Kemudian setelah dicetak nilai keliling dan luasnya, maka sudah berakhir masalahnya. Maka ditutup dengan end. Bisa juga finish. Kalau bahasa Inggrisnya ya, boleh end, boleh juga finish. Seperti itu. Kalau bahasa Indonesia, selesai. Di sini mulai, di sini selesai. Ya. Nah, ini adalah contoh flowchart untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan di sini? Saya Bunda. Saya perbaiki kembali. Iya, silahkan Naufal. Itu kalau misalnya yang tadi kan tanda panahnya itu harus mengenai. Ya, Kalau bersentuhan. misalnya kalau lewat begitu Bunda. Lewat Memang maksudnya? misalnya lewat sedikit maksudnya Lewat tanda sedikit. panahnya. Tidak apa-apa, jika kalau kita tulis tangan kan biasa error-error kita kan atau gemetaran atau apa. Itu tidak masalah. Tapi kalau digambar pakai ini, misalnya pakai Flowgorithm atau kita gambar di mana? Di Word ya, atau di tools yang ada di dalam komputer kalian, itu usahakan jangan lewat lah. Insya Allah bisa pas itu ya. Jadi harus teliti, Naufal. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu, Ya, siapa? Afdal, silahkan. untuk bagian deklarasi variabel awal itu Bu, bisa lebih dari satu Bu. Misalnya muncul di awal, lalu selesai suatu proses, baru muncul lagi di bawah-bawahnya untuk proses lainnya. Itu biasanya ada di bagian kalau kita pakai subprogram atau function, itu boleh. Jadi nanti dalam pembuatan flowchart functionnya itu berpisah Ki, antara flowchart utama ya, main program istilahnya, program utama dengan subprogram. Nah, itu bisa bikin lagi deklarasi di situ. Ya, tapi karena dia terpisah, jadi boleh disimpulkan dalam satu flowchart ini usahakan satu aja deklarasinya. Ya, biasanya itu dia di paling atas setelah simbol start. Ya, jangan lagi ada di bawah. Nanti bingung Ki, program Pak. Ya. Jadi dalam membuat program itu selalu memang diawali seperti itu. Setelah judul program, itu kita fokus di situ, bikin deklarasi dulu. Semua deklarasi yang kita mau gunakan, sebutkan memang di situ, jangan ada yang luput. Ya, nanti kalau ada yang luput, pas di bawah ke diproses, outputnya, tidak tampil kini outputnya. Oh, kelupaan kita tulis deklarasinya tadi. Silakan ditambahkan di bagian deklarasi paling awalnya.
Seperti itu, Afdal. Ini Makasih, Bu. cukup satu aja. Ya. Yang boleh lebih dari satu itu ya simbol input, boleh lebih dari satu. Proses juga boleh lebih dari satu. Output juga begitu. Decision juga boleh juga lebih dari satu. Yang ya, yang hanya boleh satu itu simbol start, finish, dan deklarasi kalau kita mau efisien ya. Kalau kita mau efisien. Tapi kalau mau repot-repot, nah silahkan nih bikin lebih dari satu deklarasi, tapi biasanya itu akan memberikan kebingungan nantinya dalam menjalankan programnya nantinya. Seperti itu. Bisa dipahami, Afdal? Iya, Bu, bisa, Bu. Oke. Ada lagi? Bagus ya pertanyaannya, Afdal. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Fauzi, silahkan. Untuk penulisan boolean itu dimasuk di mana, Bu? Di deklarasi atau masuk di Ya, prosesnya, Bu? boleh yang tadi, yang di sini. Kita menentukan nilai variabel, kita tentukan nilai awalnya, atau boleh juga kita sebutkan saja tipe datanya, boleh. Di bagian deklarasi juga. Misalnya, Dan nanti itu flow lainnya di deklarasi buat lagi, Bu, untuk proses enggak. begitu, Bu, di bagian Untuk, kanannya. ya, untuk deklarasi yang tipe datanya boolean, itu cukup satu saja arahnya. Nanti ketika dia mau digunakan itu yang tipe variabel yang tipe data boolean, misalnya di sini ada decision, ya, di sini ada decision. Nah, nanti dia di decision itu dipanggil ke tipe data yang tipe datanya boolean, karena kita belum tentukan di sini nilainya true atau false, maka di sini ditanyakan apakah true, maka dibuat nih 2 jalur. Oh iya. Iya, nanti di sini dipanggil, baru dibuatkan simbol decision-nya dan arah panahnya true-nya kemana, false-nya kemana, seperti itu. Ini arahnya tidak harus dia bilang true itu harus ke bawah ya, tidak Ji. Maunya Ji programmer, yang mana yang bagus arahnya ya. Biasanya kalau yang lebih banyak prosesnya itu dia taruh ke bawah, tapi kalau pendek Ji prosesnya dia taruh ke kanan, seperti itu ya. Jadi tidak mesti Ji harus ke bawah dan ke kanan, bisa juga ke kiri, ke bawah, tapi jangan ke atas karena yang di atas itu kan dari simbol sebelumnya toh, seperti itu. Jadi silahkan bebas. Tapi dilanjutkan lagi setelah dibuat simbol begitu, lanjutkan nih dengan Ya, bentuk ada proses, lagi, Bu. ada lagi proses. Misalnya di sini kalau true ada proses, terus kalau false ada lagi ditanyakan. Nah, ini misalnya kalau mau periksa lagi kondisi kedua, syarat yang pertama tidak memenuhi, ditanyakan lagi syarat yang kedua, apakah true atau false, seperti itu. Oke, Fauzi? Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, apakah masih ada contoh yang lain? Ini contoh untuk mencari atau mencetak bilangan ganjil atau genap. Nah, kita lihat ya di sini. Jadi masalahnya ini adalah kita mau menginput suatu bilangan yang nanti bilangan yang diinput oleh user akan ditampilkan, oh bilangan yang Anda inputkan itu tergolong bilangan ganjil. Oh, bilangan yang Anda inputkan itu tergolong bilangan genap. Jadi ada pilihan outputnya nantinya, apakah itu bilangan ganjil atau bilangan genap. Seperti itu. Nah, penyelesaian masalahnya, silakan kita lihat flowchart-nya. Diawali dengan start, lalu diikuti dengan deklarasi variabel. Nah, di sini variabelnya ada berapa? 1. Ya, Satu, Bu. Apa nama Satu, Bu. variabelnya? Integer bilangan. bilangan. Nama variabelnya dulu. Apa nama Bil. variabelnya? Bil. Bil, bilangan. Apa tipe datanya? Bilangan. Integer. Integer. Oke, jadi boleh penulisannya begini ya. Integer bil. Boleh juga bil sama dengan integer. Boleh begitu ya. Jadi ini satu variabel namanya bil dengan tipe data integer. Dideklarasikannya cuma satu. Kemudian masuk ke simbol apa ini? Simbol apa ini? Proses input output. Ya, iya, Input, Bu. Ilham. Input. Kenapa bisa input, Ilham? Bentuknya Bisa input karena kita mau masukkan
Tipe datanya, Bu. Memasukkan apa? Bilangannya. Iya, variabel bilangan. Karena ada kata read, ya, baca. Ya, baca atau read itu adalah perintah input. Nah, jadi ini namanya simbol input. Kemudian selanjutnya simbol apa tadi ini? Decision. Ya, decision. Decision. Nah, decision di sini kita boleh bikinkan sebuah rumus juga, boleh. Jadi dari rumus itu nanti akan diperiksa jawabannya, apakah benar atau salah. Apa ini? Ini boleh juga seperti ini, ya, tidak. Ya, tapi karena di sini kita pakai bahasa Inggris harusnya true false ya. Ini tidak konsisten ini. Nah, jadi di sini ya, di sini tidak, atau di sini true, di sini false, ya. Nah, kemudian ini rumusnya Bill tanda persen 2 sama dengan 0. Ini pernah nih kita dapat proses perhitungan menggunakan tanda persen? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Nah, Belum, Bu. ya. Belum, Bu, belum. Jadi tanda persen itu kalau dia di antara kalau dia berada dalam rumus ya, itu artinya modulo. Ya, tulis Ki modulo. M-O-D-U-L-O. Apa itu modulo? Mencari nilai sisa hasil bagi. Sisa bagi, ya. Misalnya begini. Kalau kita bagi Ki 10 dengan 2, ada sisanya? Ada sisanya 10 bagi 2 tidak Ada, Bu. ada. Ya, dalam hal itu Ada. 0 ya sisanya. Nah, jadi segala sesuatu yang dibagi 2 terus hasilnya itu 0 atau tidak ada sisa hasil baginya, maka itu digolongkan sebagai bilangan Genap. Nah, kapan dia ganjil? Kalau sisanya Salah. 1. 1. Iya, atau selain dari 0. Nah, jadi kalau suatu bilangan dibagi 2, nilainya sisanya itu 1 atau bukan 0 atau jawabannya salah ya, maka jawabannya adalah ganjil. Bilangan itu adalah ganjil. Nah, jadi ini rumusnya kalau kita mau menentukan suatu bilangan genap atau ganjil ya. Bilangan modulo 2, bukan bagi. Kenapa bukan bagi? Karena kalau bagi di sini tanda strip 10 bagi 2 itu nanti hasilnya adalah 5 ya. Kalau 10 tanda bagi di sini. Jadi sebegini tulisannya. Ibu tuliskan dulu ya. Nah, begini. 10 per 2 itu nanti hasilnya adalah 5 ya, sisa hasil baginya. Ini sisa bagi. Sisa bukan sisa ya, tapi hasil bagi. Nah, kalau 10 modulo 2, nah itu nanti hasilnya adalah 0. Nah, itulah yang disebut dengan sisa hasil bagi. Sisanya ya, sisa hasil bagi. Jadi beda hasil bagi, beda sisa. Ya. Hasil bagi itu, hasil baginya 10 bagi 2, 5. 8 bagi 2, 4. Ya, 4 hasil baginya. Tapi kalau sisa, 10 modulo 2, ketika dia dibagi 2, apakah ada sisanya? Tidak ada, atau 0. Maka itu disebut sisa hasil bagi. Nah, biasanya itu didefinisikan sebagai bilangan genap. Nah, kalau 10, misalnya ya, bilangan 10 modulo 2, ya jangan 10, 11 ya. 11 modulo 2, nah, saya pakai bagi dulu ya. Kalau kita pakai bagi, ini kalau tipe datanya integer, maka berapa hasilnya? 11 bagi 2. 5,5. 5, Bu. Integer. Ya, kalau integer dia hasilnya 5, hasil baginya. Ini kalau tipe datanya integer. Tapi kalau dia real, maka hasilnya adalah 5,5. 5,5. 5,5. 5,5, Bunda. Seperti itu. Ya, beda tipe data, maka beda juga hasil baginya. Nah, kecuali kalau kita modulokan 11 modulo 2. Nah, ini nanti sisanya berapa? 1. 1. Nah, jadi apapun itu yang selain dari 0, apakah angka 1, angka 2, dan seterusnya, kalau ada sisanya, ya, maka itu disebut ganjil. Ya, bilangan ganjil. Nah, jadi bisa dipahami penggunaan simbol bagi dengan modulo? Begini tulisannya ya, modulo. Ya. Bisa, Bu, bisa. Disingkat menjadi mod. Ya, mod. Mod itu adalah modulo.
Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita kembali ke sini. Jadi bilangan apapun yang diinput oleh user, kalau bisa di modulo 2 terus hasilnya 0, maka dicetak genap. Kalau selain dari 0 atau salah, maka dicetak ganjil. Nah, misalnya kalau yang diinput oleh si user 25, apa yang tampil? Genap. Ganjil. Anjir. Iya, Apa Pak? tampil tulisan ganjil. Kalau yang diinput oleh user 20, Nah, genap. nah, Genap. Iya. Genap, Jadi, Bunda. kata ini yang akan tampil nanti, ya. Ganjil atau genap. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, setelah itu kira-kira di sini apanya yang salah? Kalau dari print ganjil, kalau dari print genap, apakah dicetak lagi ganjil? Tidak ya? Tidak, Kalau Ibu. seharusnya nah, jadi ini salah ini harapannya. Harusnya dia ke sini. Ini salah ya. Nah, ini salah. Hapus. Harusnya dari print genap ke N atau selesai. Nah, itu. Jadi, kenapa salah di sini? Karena kalau dari genap menuju ke sini berarti setelah cetak genap, cetak lagi ganjil artinya ya. Nah, itu tidak terpenuhi tujuannya ini flowchart, yaitu mencetak menentukan apakah bilangan yang diinput ganjil atau genap. Nah, jadi boleh dari genap menuju N, dari ganjil menuju N. Nah, jadi boleh dari dua arah yang panah menuju N. Ya. Sudah. Ada yang mau ditanyakan untuk ini? Flowchart penentuan bilangan ganjil dan genap? Bunda, itu yang print ganjil sama print genap bisa kalau misalnya modulo 2 dibagi 11 itu bisa ditulis 1 yang diganjil atau harus kasih besar suara tadi Tian, enggak kuda ngerti. Maksudnya kalau itu bisa ditulis hasilnya Bunda. Ya Allah, Bisa tunggu dulu selain nanti print sekali. ganjil. Ya, kenapa ulangi Tian? Bisa langsung hasilnya ditulis Bunda atau harus print ganjil ditulis sama print genap? Oh, mau Kalau- juga tulis ki hasilnya. Iya. Boleh. Cuman di sini kan dia modulo ya, Tian, bukan hasil bagi. Jadi kalau modulo ya paling dua pilihannya, apakah hasil sisanya itu adalah 0 atau 1. Boleh Ji. Tapi dengan cara bikinkan ki variabel ini untuk sisa baginya. Bikinkan ki variabel. Variabel apa misalnya? Sisa, ya. Nah, kalau kita mau bikinkan ki variabel ini untuk sisa, bikin ki di sini deklarasinya juga. Di sini. Tulis sisa. Nah. Jadi rumusnya nanti begini. Gimana ya? Mula-mula atau gimana? Mula-mula, kita berikan mula-mula nilainya sisa adalah 0. Nah, jadi nanti di sini penulisan nolnya kita ganti dengan variabel sisa. Ya. Nah. Supaya bisa Ki panggil nanti untuk mencetak toh. Nah, apakah bilangan modulo 2 sama dengan sisa? Nah, sisa tadi kan 0 di atas. Nah, kalau iya, maka tampilkan genap, mungkin juga tampilkan Ki nilai sisanya toh. Panggil Ki juga print. Ya, tapi kalau print itu biasanya dia berbeda simbol lagi. Jadi bikinkan Ki simbol baru untuk menampilkan sisa ya. Print. Nah, karena dia variabel jadi dia tidak perlu pakai tanda petik. Nah, seperti ini. Ya, harusnya di sini saya bikin di bawahnya ini. Pokoknya di bawahnya ini print genap, ada simbol output lagi. Namanya print sisa. Ya. Jadi dipanggil Ki nilai sisanya di sini. Print sisa, setelah cetak genap, dicetak juga nilai sisanya. Jadi berapa nanti yang tampil di sini setelah tulisan genap? Misalnya kalau 10 toh, 10 modulo 2, hasilnya adalah 0. Nah, setelah tampil genap, apalagi yang tampil di sini? Kalau di sini perintahnya print sisa 0. 0. Nah, maka yang tampil adalah 0. Seperti itu.
Bisa dipahami, Tian? Begini toh yang kita mau menampilkan Iya, Bu. sisanya toh? Sisa. Tapi kalau kita mau Iya, Bu. hasil baginya, berarti bikin lagi rumus baru di sini. Bil per 2. Begitu. Kemudian berikan Kayak pusing kan? variabel tadi. Namanya hasil kah, apakah untuk menampung hasil baginya. Seperti itu. Jadi bisa lagi kita bikinkan di sini variabel namanya hasil. Nah, hasil ini kan berubah-ubah nilainya toh, tidak harus berapa. Jadi di sini nanti di dalam setelah pertanyaan ini kita bikin lagi kondisi yang baru. Selain mencetak genap ganjil, kita bikin lagi pengkondisian yang baru. Nah, misalnya di bawahnya ini. Ini saya hapus dulu di sini. Saya hapus QN-nya di sini. Saya mau bikin di sini pengkondisian yang baru. Nah, di dalam pengkondisiannya ini ada, atau proses juga boleh. Proses, jangan kondisi karena tidak diperiksa saja. Jadi bikin saja proses di sini. Lalu di dalam proses itu tulis ini. Hasil sama dengan, ya, hasil sama dengan, apa rumusnya? Bil modulo bagi 2. Nah, setelah itu dari sini, dari proses ini kita bikinkan key output ke bawah. Nah, saya tidak bisa geser ke bawah layarku, jadi saya sambung ke sebelah kanannya. Tampilkan key hasilnya. Maka kita bikin simbol output dengan memanggil nilai hasil atau print hasil. Apakah pakai tanda petik? Tidak, karena dia berupa variabel. Kapan dia pakai tanda petik? Kalau kita mau berikan keterangan. Misalnya apa? Maka hasil bagi dari bilangan tersebut adalah lalu tulis panggil variabelnya hasil. Ini sebenarnya lebih gampang kalau kita bikin di logaritm, tapi saya gambar-gambar dulu di sini, coret-coret dulu di sini supaya kalian paham. Setelah print hasil baru di akhir ini apa tadi? N. Ya. Nah, pakai simbol terminator. Jadi setelah genap terus mencetak sisa, ya, sisa hasil bagi, kita mau cetak juga hasil baginya, yaitu bilangan bagi 2. Misalnya 10 bagi 2 berarti yang tampil apa? Apa di bawahnya 0? Hah? Angka berapa? Kalau 10 bagi 2? 5. 5. Jadi di bawahnya 0 akan tampil angka 5. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Bisa. Ya, jadi ini adalah contoh yang kedua. Nah, sekarang kita mau bikin di logaritm. Apakah sepanjang Ibu menjelaskan tadi sudah ada yang sambil menginstal logaritm? Cepat sekali gini diinstal. Ya, sudah. Ya, sudah, Bu. Siapa yang sudah? Saya, Bu. Fauzi, Bu. Anugrah. Iya, Fauzi juga. Oke, mantap ya. Sekarang silakan buka logaritmnya semua. Yang belum silakan cari logaritm download, free download logaritm. Itu tidak sampai 5 menit selesai diinstal. Nah, kalau kalian buka logaritm, ini tulisannya logaritm, itu nanti di dalamnya ada beberapa fungsi ya yang bisa kalian kacak-kacak nantinya. Nah, kelebihan yang ketiga, anak programmer itu suka kacak-kacak, karena dari kacak-kacaknya itulah dia bisa pintar. Nah, kalau banyak takutnya, ya nanti dia juga kebanyakan tersesat. Jadi dia selalu mencari banyak jalan dengan cara mencoba semua jalan, ya, mencoba semua fungsi yang ada di dalam suatu software atau program. Nah, sekarang mula-mula yang tampil itu 2 terminator, yaitu main dan end. Nah, cuman di logaritm itu simbol startnya itu dia pakai main, menunjukkan itu dia main program, ya. Tapi kita sepakati di awal ini adalah start, ya. Jadi nanti kalau ada soal ujian, jangan kita tulis main di awalnya, tapi tulis start atau mulai, ya. Jadi di sini kita sepakati main di sini maksudnya adalah main program, awal dari program utama, ya. Jadi harusnya di sini start, ya, start atau mulai. Kemudian diakhiri dengan terminator
akhir yaitu end atau finish. Nah, ini selalu seperti ini tampilan awalnya. Sekarang kita mau bikin ini. Yang apa lagi? Menghitung keliling dan luas. Nah, kalau saya tutup, setelah main program, simbol apa? Yang pertama, kita klik kanan di garis panahnya, lalu akan tampil beberapa pilihan simbol yang akan kita gunakan. Mana simbol deklarasinya? Ya, lain-lain ini simbolnya. Nah, jadi perlu diketahui bahwa di dalam flowchart itu sebenarnya ada berbagai macam versi ya. Itu bisa kita, di mana lagi tuh anunya? Settingannya. Ada settingan untuk tampilannya. Mau pakai yang versi mana? Kayaknya di dalam sini deh. Nah, choose chart style. Silakan kita klik itu. Mau pakai yang mana? Mau yang basic kah? Kalau basic, ya seperti ini. Oh, ini warna-warna, jadi color scheme-nya, Ji. Sorry, saya pakai yang tadi nih. Apa yang tadi? Pastel ya. Nah, ini chart style. Default itu dia seperti ini, defaultnya. Tanda terminatornya seperti ini. Functionnya dia juga seperti ini deklarasinya. Ini prosesnya, ini input, ini output. Ini decision-nya, dan ini perulangannya atau looping. Nah, kalau kita pilih style yang lain, ini block, ini dia sama semua. Kalau style block sama semua, itu nanti akan memberikan kebingungan. Jadi jangan kita pakai itu. Kalau klasik, ya hampir mirip dengan yang tadi. Deklarasinya dia seperti ini. Cuman berbeda di perulangannya atau loopingnya. Dia pakai sama seperti decision. Kalau kita pakai classic ghost, sama aja. Trapezoid, nah ininya yang berbeda, input outputnya. Jadi ada banyak macam style ya, cuman kalau yang menurut standar, itu yang ada dalam teori yang kita pelajari. Ya, ini standar, default. Nah, cuman pas di sininya perulangannya mirip dengan deklarasi ya. Nah ini nih yang agak membingungkan nanti buat kalian, tapi kalau kalian lihat di sini tulisannya while, itu berarti dia perulangan. Di sini tulisannya declare, berarti di sini deklarasi. Dipahami aja ya, jadi flowgorithm ini sebenarnya untuk membantu kalian agar mengecek apakah flowchart yang kalian bikin itu sudah benar alurnya atau tidak. Hanya itu saja tujuannya. Karena nanti dia akan ada kayak program key. Nah, jalankan key flowchart Pak. Jadi ada proses input, menampilkan key nanti jendela inputan, terus menampilkan key juga nanti jendela outputnya. Nah, ini kalau IBM. Ini kalau SDL. Nah, beda-beda ya. Jadi kita pakai default aja. Default. Jadi dipahami aja ya. Deklarasinya di flowgorithm agak berbeda dengan yang kita pelajari tadi. Perulangannya juga dia pakai simbol ini. Jadi Anda sendiri aja yang memahaminya ya. Tapi nanti kalau disuruh menggambar, ya ikuti apa yang ada di dalam standar ANSI atau ISO yang kita pelajari tadi di materi. Nah, di sini kita mau menjalankan saja apakah benar alurnya atau tidak. Nah, kita masukkan deklarasi, klik kanan, baru akan kita pilih deklarasi, kemudian klik 2 kali di dalam, maka akan tampil jendela declared properties. Tuliskan Maki variabel apa yang dibutuhkan. Apa tadi? Apa tadi? P. Nah, kalau P itu ya berbeda lagi. Kalau P-nya itu di dalam flowgorithm, itu kita tentukan key di dalam simbol proses. Nah, jadi yang di dalam deklarasi itu murni variabel yang berubah-ubah nilainya atau output ya yang kita mau outputkan nanti. Jadi kalau konstan ya seperti P itu kita bikinkan di simbol proses sebentar. Jadi di sini adalah keliling. Apa tipe datanya? Integer. Apakah dia berupa array? Tidak, Ji. Ini nanti kalian akan pelajari ya. Nah, sudah. Ibu, bisakah boleh dalam satu declare ini di dalam flowgorithm bisa lebih dari satu variabel? Unfortunately-nya tidak bisa ya. Bikin key berkali-kali.
Tapi kalau dalam manual bisa jadi bikin 1 kali. Ya, pertanyaannya siapa tadi? Siapa tadi itu yang bertanya? Tian ya? Siapakah? Ya, jadi kalau di dalam Flogoritam berkali-kali dibikin, Dek. Keterangannya. Apalagi? Luas. Apalagi? Radius. Ya. Radius, tipe datanya juga integer. Sudah, setelah kita deklarasikan keliling, luas, dan radius, selanjutnya deklarasikan pi. Ya, pi kita pakai simbol proses karena dia di situ kita menentukan nilai, ya. Pi, kemudian berapa nilainya? Expression itu berapa nilainya atau apa rumusnya? Nilainya adalah 3,14. Lalu oke. Apa ini? Oh, jangan gunakan kata pi. Coba kita pakai PHI misalnya ya. Nah, PHI baru benar. Jangan pakai pi. Itu pi mungkin dia kenalnya sebagai apa ya? Bawaannya lah, bawaan ada mungkin satu fungsi di dalam sini, di dalam logaritma itu dia pakai pi memang, PI. Nah, jadi kita pakai yang lain ya, PHI. Sudah Mi semua dideklarasikan variabel yang dibutuhkan untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Selanjutnya simbol apa? Input. Ya. Apa yang diinput? Radius. Nah, sudah tulis nama variabel yang kita mau input nanti di situ. Sudah input radius, selanjutnya setelah diinput apa? Proses. Ya, proses. Kita tulis rumusnya. Apa rumusnya tadi? Keliling sama dengan 2 kali apa tadi? Pi kali Radius. ya, 2 pi radius. Nah, begini tuh rumusnya keliling. Oke. Setelah memproses keliling, apalagi yang mau diproses? Apa? Luas. Luas. Oke. Luas sama dengan apa rumusnya? Pi kali radius. Ya, pi kali radius. Bacanya begini. Oke. Setelah menghitung keliling luas selesai, apalagi yang dilakukan? Output. Ya, Tampilkan. Output, ya, Bu. tampilkan. Pilih simbol output. Apa yang mau ditampilkan? Keliling dan luas. Ya, keliling dan luas. Maka kita panggil keliling. Ya. Nah, perhatikan ini ada new line itu mau dicentang atau tidak. Kalau kita centang, maka output yang pertama ini dengan output selanjutnya itu berbeda baris. Ya, kalau ini kita tidak centang, maka output yang pertama dengan output setelahnya itu dia bersambung. Nah, jadi kita mau tampilkan bagaimana ini keliling dan luas. Mau dalam satu baris atau mau berbeda baris? Bisa aja, Bu. Pisah. Oke, maka kalau mau dipisah, centang new line-nya. Ya. Kemudian oke. Setelah itu bikin lagi output luas. Panggil variabel luas. Oke. Selesai? Tidak ada lagi langkah-langkah yang dilupakan? Nah, kalau tidak ada, silahkan jalankan. Run. Ini run biasanya pakai apa? Pakai tombol keyboard F5 aja di keyboard ya. Tekan F5 di dalam keyboard atau tekan run di sini. Saya pakai di keyboard. Nah, before you can store or read data from a variable, it must first be declared. Nah, P wasn't declared. Nah, jadi berarti P harus paling atas. Nah, kita geser. Kita stop dulu. Sudah stop. Ini kita cut, lalu bawa ke sini. Jadi V dia harus yang pertama. Nah, oke. Nah, setelah itu kita jalankan ulang lagi.
Ih, declare. Oh, V harus dideklarasikan lagi. Iya, V-nya harus dideklarasikan lagi. Sorry. Ya, ini bisa kita Ctrl Z. Kita deklarasikan lagi di sini V. Ya, itu agak rempongnya kalau logaritma ya. Tapi banyak manfaatnya insya Allah. Variable name apa tadi? V. Tipe datanya yang di sini bisa dipilih ya, integer, real, string, atau boolean. Karena dia bilangan koma, maka kita berikan dia nilai real. Nah, sudah real V supaya ini bisa dipakai. Kita jalankan kembali. Nah, perhatikan ini ada jendela konsol. Di sini kita disuruh input nilai untuk nilai radius. Berapa radius yang diinginkan? Misalnya 100. Enter. Nah, maka akan tampil nih, ini kelilingnya, ini luasnya. Nah, jadi seperti itu logaritma. Nah, supaya gampang, kalau kita mau apa ini 100, apa ini 628, apa ini 31400, kita kasih keterangan supaya Anda paham bagaimana cara memberikan keterangan di dalam inputannya ini tadi, pemanggilannya. Enter a variable name below, atau sebelum input kita tampilkan dulu perintah ya, masukkan nilai jari-jari. Nah, kalau mau kita tampil tulisan itu, maka sebelum ada fungsi input, kita cetak dulu keterangan, ya, keterangan yang menunjukkan apa yang mau diinput. Nah, masukkan nilai jari-jari atau radius. Oke. Oh, sorry, harus pakai tanda petik. Nah, kalau kita mau dia berupa keterangan, pakai tanda petik. Masukkan nilai jari-jari. Oke, nah seperti ini. Kita coba. Nah, tampil nih. Tuh, jadi yang tampil pertama itu keterangan ini. Masukkan nilai jari-jari. Oke, masukkan 100. Enter, maka akan tampil. Jadi ini adalah yang diinput, ini adalah yang di-outputkan. Yang tampil, ya. Tampilkan keliling, tampilkan luas. Nah, supaya ini kita mengerti ini keliling, ini luas, berikan juga keterangan seperti ini. Siapa yang bisa? Berikan keterangan sebelum nilai 628 itu adalah keliling sama dengan luas, keliling lingkaran sama dengan luas lingkaran sama dengan, tapi dalam satu baris. Siapa yang bisa? Dalam satu baris. Sebelum menampilkan nilai keliling, tampilkan dulu tulisan. Keliling lingkaran sama dengan. Keliling luas sama dengan. Bagaimana caranya? Pakai simbol input, Input atau output? output. Ya, di mana? Di atasnya keliling atau di bawahnya? Di atasnya. Output keliling. Iya, kita bikin output. Apa keterangannya? Pakai tanda petik atau tidak? Pakai. Bu. Dia keterangan. Apa Pakai, yang Bu. ditulis? Iya, apa yang ditulis? Masukkan keterangan luas. Masukkan lagi. Langsung saja. Keliling sama dengan. Keliling. Ya. Dengan Terus saya tadi maunya satu baris. Apanya yang dilakukan? Kalau mau satu baris? Mulainya. Iya, Hilangin checklistnya, Bu. nilainya. Oke, jadinya begini, keliling sama dengan. Nah, kalau ada titik-titik begini, berarti ada sesuatu yang akan tampil setelah kata keliling sama dengan. Begitu juga dengan luas. Ya, di mana luasnya? Keterangan luasnya diberikan? Di atas output luas, Bu. Output luas. Oke, tanda petik. Petik luas. Luas sama dengan luas tanda petik. kemudian Angin checklist. bilangnya. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita jalankan. Tekan tombol F5. Nah, masukkan nilai jari-jari. Berapa misalnya? 1. Bikin itu. Oke lah, 1. Enter. Nah, maka keliling sama dengan 6, luas sama dengan 3. Oke? Bisa dipahami, Dek? Bisa? Bisa. Oke. Bisa, Bu. Ya.
Nah, Bisa, Bu. ini kalau kalian mau lihat kalian mau lihat step by step dia jalankan ini, boleh pakai ini, ya. Jadi kalau di step itu tombol F6. Nah, jadi kalau kalian tekan F6, itu dia step by step. Nah, ini step ini sementara yang dijalankan. Ya, simbol ini yang sekarang dijalankan. Tekan lagi F6, ini lagi. Tekan lagi F6, itu lagi yang dijalankan. Ini, kemudian yang ini. Setelah melangkahi yang ini, maka akan tampil jendela konsol, yaitu masukkan nilai jari-jari. Setelah itu, kita kembali ke sini, tekan lagi F6, disuruh key input radius, maka kembali lagi ke jendela konsol, masukkan nilai radius. Enter, maka ini lagi, setelah input radius, ini lagi yang dijalankan. Setelah keliling, ada proses menghitung keliling 2 kali V kali radius, lalu ada proses lagi menghitung luas sama dengan V kali radius, kemudian menuju ke simbol output, menampilkan keliling sama dengan. Nah, setelah melewati ini, maka akan tampil keliling sama dengan. Setelah itu, menampilkan nilai keliling ini 314. Kemudian ini lagi yang dijalankan, output menampilkan kata luas sama dengan. Setelah itu menampilkan nilai luas. Nah, setelah itu menampilkan nilai luas. Kemudian selesai. Nah, sudah selesai begitu. Ya, jadi kalau kalian mau lihat step by step-nya, gunakan ini ya, atau F6 terus-terus sampai N, sampai selesai. Ada lagi cara lain, ini ya, run speed atau gimana? Oh, run speed mau cepat, medium atau slow? Ya silakanlah, silakan kaca-kaca saja ya. Setelah dari pembelajaran hari ini, silakan kalian coba-coba pilih choose chart style atau layout Windows-nya, variable watch Windows-nya atau konsol window-nya, mau bagaimana tampilannya itu terserah kalian. Ya. Nah, jadi ini adalah contoh untuk menghitung keliling dan luas. Tunggu. Kalau mau di-save, boleh. Janji kemarin. Kenapa Suradi? Suradi kenapa? Oh, enggak, Ji. Ini di-save, itu nanti dia di-save sebagai logaritm ya. FPRG, logaritm program. Silakan ditulis namanya flowchart untuk menghitung keliling dan luas lingkaran. Keliling, luas, lingkaran. Nah, silakan disimpan di mana, mau di dokumen atau di drive mana, silakan. Saya save-nya di sini deh, di bahan ajarku ya. Logaritma. Nah, tuh banyak di sini nuku, latihanku. Ada logaritma yang ini. Penyemitok, latihannya Ibu. Nah, ternyata ada punyaku, keliling luas lingkaran. Saya tulis 2. Save. Oke, sudah di-save. Jadi kalian bisa memanggil flowchart ini di lain waktu kalau kalian mau menggunakannya kembali atau sekadar ingin mengedit-editnya sedikit, menambahkan atau mengurangi dan seterusnya. Ya. Nah, silakan cobakan itu di logaritma untuk contoh yang kedua ini. Nah, karena sudah azan, jadi waktu kita sudah habis. Silakan dicoba. Ya. Ini. Silakan dicoba. Kemudian kita diskusikan nanti di dalam grup kalau ada yang mau ditanyakan terkait pembuatan logaritma dari flowchart penentuan bilangan ganjil dan genap ini. Oke, atau saya jadikan mini quiz ya. Jangan mini quiz di, karena nanti selanjutnya ada tugas yang akan Ibu berikan. Sebentar saya tulis tugasnya yang mana yang bisa kalian kerjakan. Di ini ada latihan soal, nanti Ibu pilihkan siapa yang kerjakan nomor 1, siapa yang kerja nomor 2, 3, dan seterusnya. Ya. Bisa kasih quiz nih deh.
Ya, kuisnya adalah bikinkan logaritmnya ini. Di semua. Bisa? Jadi lain kuis, lain tugas. Kuis mau dulu. Kuis itu dikumpul paling lambat besok atau 1 kali 24 jam. Buatkan logaritmnya ini. Jadi soalnya itu adalah tampilkan, kalau kalian stambuk ganjil, tampilkan keterangan bilangan yang tampil itu hanya bilangan ganjil. Atau gimana ya? Kalau yang diinput ganjil, maka dia tampil ganjil. Kalau yang diinput bukan ganjil, maka yang tampil nilai yang Anda input bukan bilangan ganjil. Begitu. Nah, kalau yang stambuk genap, tampilkannya begini. Kalau yang diinput angka genap, maka tampilannya bilangan yang Anda masukkan adalah bilangan genap. Tapi kalau selain dari angka genap, maka yang tampil adalah keterangan nilai yang Anda masukkan bukan bilangan genap. Bisa dipahami? Bisa? Yang stambuk ganjil? Ya, stambuk genap juga begitu. Jadi bukan begini ya. Bukan genap atau ganjil dalam satu ini, tapi tertentu ki. Ganjil untuk stambuk ganjil, genap untuk stambuk genap. Nah, jadi yang stambuk genap bikin ki flowchart yang dia hanya mengenali bilangan genap. Selain dari bilangan genap yang diinput, maka akan muncul keterangan nilai yang diinput bukan bilangan genap. Begitu. Begitu juga dengan yang ganjil. Yang dia kenali nanti di situ adalah hanya bilangan ganjil. Selain dari bilangan ganjil yang diinput, maka akan tampil keterangan nilai yang diinput bukan bilangan ganjil. Paham, Akide? Boleh dicatat, Ya? boleh dicatat saja, Bu. Nggak bisa kalau anu saya, Bu, laptop yang tadi aplikasinya. Oh, kodong. Kenapa, Ki? Anu, Bu, laptop lama. Oh, padahal ringan gitu, logaritma. Nggak muat, Ki. Iya, Bu. Oh, usahakan ya, Afrizal, karena itu terus yang akan kita pakai deh, logaritma. Belum lagi program-program lain nanti, DevC, DevC++. Ya, usahakan aja ya, Afrizal. Iya, pakai dulu, pakai gambar tangan maki dulu kalau belum ada logaritmnya. Ya. Kalau yang lain ada juga yang masalahnya seperti Afrizal, belum ada. Sama Bunda, nggak bisa di-download. Nggak bisa. Iya. Kenapa? Padahal Dev C++ bisa di-download Bunda. Tapi yang ini nggak bisa. Oh, logaritma kita pakai apa? OS apa? Yang udah lama juga Bunda. Udah dulu. Oh, mungkin Mau ganti OS juga nggak pas, karena logaritma kan ada untuk Iya mungkin. Windows 32 bit, 64 bit. Iya. Sesuaikan Ki juga. Iya, kalau DevC bisa, logaritma juga harusnya bisa, Afrizal. Usahakan ya. Iya Bunda. Ya. Yang lain ada masalahnya yang belum punya laptop mungkin? Ya, jadi kalau belum punya laptop, kalau masalah seperti itu enggak apa-apa ya untuk pertemuan ini tulis tangan aja, digambar aja pakai tangan. Tapi pertemuan berikutnya usahakan ya, pinjamkah ada banyak cara bisa kita lakukan karena kita anak komputer Dek, jadi usahakan punya ya. Boleh pinjam, terserah bagaimana usaha Anda ya. Karena enggak bisa kerja tugas-tugas tak itu kalau enggak ada laptop tak. Di enggak dia harus laptop, bisa juga berupa PC ya. Yang mana semampunya ya. Oke? Ya. Ibu doakan semoga Allah mudahkan rezeki kita semua, Dek. Di. Ya, siapa ini Let's Think? Tadi Ibu bilang pakai nama yang sebenarnya, kelas, nama dan stambuk. Jangan seperti ini ya. Siapa itu Let's Think? Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk soal kuis? Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, silakan Afdal. Jadi itu kuisnya dikumpul dalam bentuk apa, Bu? Kayak screenshot dari logaritmnya atau filenya, Bu? Nah, setelah dibikin di logaritm, silakan di screenshot. Lalu screenshot key logaritmnya. Ini toh flowchartnya. Sama screenshot key juga jendela konsolnya. Jendela konsolnya itu tadi yang ini. Yang ini. Kesana Ya. kelapa deh. Nah, tampilkan key juga ininya. Tahu Jiki caranya menampilkan ini? Memang caranya ditampilkan gini. Di bawah
Kalau di screenshot lalu dibawa ke Word, tahu juga caranya? Tahu. Tidak punya. Gimana caranya? Screenshot berpaste. Screenshot berpaste. Gimana? Nah ini. Atau export to an image file, ya. Export to an image file. Saya coba dulu ya. Namanya main. Saya coba dulu ya. Nah ini. Ibu sudah pernah punya. Nah ini. Gini caranya. Ya, pakai export.